Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak dan juga saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan Jemaat Fisdak di acara ibadah malam kita. Dan seperti biasa kita akan memulai dengan doa dan saya ingin mengundang saudari Ceci Masih Londa untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Ceci. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kembali pula kami datang padamu. Mengucapkan syukur, baik terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan kami boleh tiba lagi Tuhan pada malam hari ini dalam acara renungan malam dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau menyertai kami sepanjang acara ini. Biarlah roh-Mu yang suci dapat menaungi kami, sehingga apa yang kami dengar sebentar dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga iman kami selalu dipertambahkan, kami dikuatkan, dan kami boleh lebih setia lagi untuk datang padamu. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau mengurapi dengan roh-Mu yang suci bagi pendeta Stephen Rantung yang akan memimpin diskusi ini. Biarlah Tuhan, Engkau izinkan dia pada saat ini Tuhan untuk membentangkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah itu Tuhan dapat menjadi bagian dan berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Baik kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live stream, kami semua dapat terberkati. Bapa di dalam surga, sertai acara ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, ampunkan dosa kami begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Masih Londa yang sudah membuka dalam doa. Baik, seperti biasa kita akan langsung saja nanti kita akan ada penjelasan mungkin sedikit saja untuk malam hari ini dari apa yang kita sudah baca. Jadi pelajaran kita untuk satu minggu ini sehubungan dengan melihat orang melalui penglihatan Yesus. Melihat orang melalui penglihatan Yesus, bagaimana kita sudah mempelajari dari malam ke malam tentang apa yang terjadi dengan beberapa tokoh di dalam Alkitab ya. Orang yang orang yang buta kita lihat waktu lalu disembuhkan, lalu juga dengan kita melihat bagaimana wanita Samaria, lalu kemudian kita berbicara tentang Andreas, dan pada tadi malam kita berbicara bagaimana tanggapan Yesus terhadap orang-orang yang sulit ya. Jadi orang-orang yang sulit. Jadi kita sudah lihat, saya sudah mulai, tapi saya mungkin tidak sempat tekankan dengan lebih mendetail apa yang kita baca tadi malam. Tadi malam saya menjelaskan bahwa kitab Matius adalah kitab yang dikhususkan kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana penulis Matius orang Lewi itu mencoba untuk menjangkau gantinya seperti kitab Lukas dan Markus yang menjangkau orang-orang Yunani dengan Injil, tetapi untuk kitab Matius, makanya saya sudah jelaskan bagaimana ada perbedaan-perbedaan sedikit antara Matius dengan kitab Lukas dengan penekanan-penekanannya. Seperti saya bilang misalnya tentang perjanjian lama yang pemenuhannya itu ada banyak di dalam kitab Matius. Lalu juga kita lihat bagaimana persamaan antara Musa dan Yesus. Kenapa saya menekankan Matius? Karena banyak orang-orang Yahudi melihat bahwa mereka sajalah yang layak. Mereka lah yang harus mendapatkan bagian yang utama dan terutama di dalam kerajaan surga. Kitab Matius tidak berbicara tentang kerajaan Allah, tapi kerajaan surga. Ya, kenapa? Oleh sebab mereka sangat mengagungkan kata Allah itu. Jadi mereka menganggap bahwa mereka lah orang yang pertama-tama diberikan kesempatan. Jadi pada saat tadi malam kita berbicara tentang pekerja-pekerja di ladang, ada yang sudah mulai dari jam 6 pagi, lalu ada yang mulai jam 5 sore, 1 jam sebelum ladang itu selesai pekerjaannya. Semuanya mendapatkan apa? Mendapatkan bayaran yang sama, 1 dinar. Kenapa? Karena Matius 20 bukan berbicara tentang sistem keadilan, tetapi berbicara tentang keselamatan. Jadi bagi orang Yahudi, mereka merasa bahwa mereka lah yang sudah bekerja paling banyak dari jam 6 pagi, mereka lah yang paling banyak bekerja. Dan begitu orang-orang kafir ini datang jam 5 sore, bekerja hanya 1 jam, kenapa? Bayaran kita sama. Bukankah kami itu yang harus mendapatkan bayaran yang lebih besar? Tetapi sekali lagi mereka sudah setuju sama semua.
Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah hal yang keselamatan itu bukan keselamatan itu adalah diberikan kepada semua orang, tidak ada yang merasa lebih daripada yang lainnya. Semua telah berdosa dan hanya kasih karunia Tuhan sajalah yang dapat membawa kita kepada keselamatan. Pada malam hari ini kita melihat bagaimana Tuhan yang sudah melihat setiap umat manusia itu untuk calon-calon kerajaan surga. Calon-calon kerajaan surga. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita ya memulai? Kita sudah lihat Andreas mulai dari di mana dia berada, tetapi mari kita baca bagaimana pelajaran kita berbicara tentang merasakan peluang-peluang yang tersedia. Ya, merasakan peluang-peluang yang tersedia. Kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu pada kita untuk menjadikan segala bangsa muridku, kita sudah lihat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan segala kuasa itu akan aku apa? Berikan kepadamu. Jadi Tuhan tidak biarkan kita. Saya akan ulang-ulang ini ya. Pada saat Tuhan membuka pintu untuk kita masuk ke dalamnya, maka Tuhan tidak hanya buka pintu supaya kita masuk, tetapi dia akan masuk bersama-sama dengan kita. Jadi pada saat dia mengajak kita untuk menjadi saksi-saksinya, untuk melihat setiap orang dari sudut pandang matanya, dia menyertai kita dengan perantaran Roh Kudus. Nanti kita akan tambahkan ya. Tapi mari kita baca dulu pelajaran sahabat kita. Kitab Kisah Para Rasul, ya. Sesungguhnya saya lebih suka kitab kisah Allah melalui para rasul. Karena kita hanya melihat para rasul itu bukan bekerja melalui diri mereka sendiri, tetapi seperti kita akan baca nanti, setiap tindakan, perkataan, apa yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah melalui tuntunan Roh Kudus. Jadi kitab kisah para rasul atau kitab kisah Allah melalui para rasul dipenuhi dengan kisah-kisah tentang bagaimana murid-murid memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia untuk kemajuan kerajaan Allah. Dari satu ujung buku ke ujung yang lain, kita membaca kisah-kisah menarik tentang gereja mula-mula dan bagaimana pertumbuhannya. Bahkan meskipun ada tantangan yang dihadapinya, baik secara internal maupun secara apa? Eksternal. Dalam 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 13 misalnya, Rasul Paulus menceritakan pengalamannya di Troas. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 2 12 13, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Siapa yang buka jalan? Bukan Rasul Paulus, tidak ada kredit untuk dia. Dia katakan apa? Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Tuhan secara ajaib membuka pintu bagi Paulus untuk memberitakan Injil di benua Eropa. Dan dia tahu bahwa pintu yang dibuka Allah hari ini mungkin ditutup besok. Memanfaatkan kesempatan dan melihat kemungkinan, ia segera berlayar ke Makedonia. Allah perjanjian baru adalah Allah pintu terbuka. Allah yang menyediakan peluang bagi kita untuk membagikan iman kita. Sepanjang kitab kisah para rasul, Tuhan sedang bekerja. Ada pintu-pintu terbuka di kota-kota, di provinsi, di negara-negara, dan yang terpenting di hati masing-masing individu. Bacalah kisah para rasul 8 ayat 26 sampai dengan 38. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini tentang keterbukaan Filipus kepada pimpinan Allah dan sifat responsifnya terhadap peluang yang diberikan ilahi untuk membagikan imannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita baca kisah para rasul Fatsalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 38 dan saya ingin mengundang Ibu Olga Tila Armandagi untuk dapat membacanya. Silakan Ibu Olga. Baik, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 38. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya,
Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Amin. Terima kasih Ibu Olga. Jadi kita lihat di sini bagaimana Filipus dituntun oleh Roh untuk bertemu dengan Sida-Sida apa? Dari Ethiopia. Dan tidak heran ya, selama satu hal yang cukup menarik dari Ethiopia yang selama 10 tahun kami berada di Ethiopia, yang cukup menarik adalah bahwa gereja Ethiopia itu adalah namanya Ortodoks, Koptik, ya Koptik Ortodoks. Ya. Jadi bukan seperti Roman Katolik, tapi Koptik Ortodoks. Dan walaupun mereka berbakti juga pada hari Minggu, tetapi mereka juga menyucikan hari Sabtu atau hari Sabat. Jadi ada dua yang mereka apa? Yang mereka sucikan. Dan mungkin ini adalah jalur yang telah dimulai daripada rasul-rasul, karena para rasul juga dan khususnya diakon atau evangelis Filipus ini juga tentunya menyucikan hari Sabat. Tapi mari kita baca pelajaran kita selanjutnya ya. Seorang malaikat menuntun Filipus kepada seseorang yang sedang mencari terang dan yang sedia untuk menerima Injil. Dan pada dewasa ini malaikat-malaikat juga menuntun langkah-langkah dari pekerja-pekerja yang akan mengizinkan Roh Kudus untuk menyucikan lidah mereka dan menghaluskan serta memuliakan hati mereka. Malaikat yang dikirimkan kepada Filipus dapat melakukan pekerjaan bagi orang Ethiopia itu. Tetapi hal ini bukanlah cara kerja Allah. Adalah rencananya bahwa manusia harus bekerja untuk sesama mereka. Sekali lagi pentingnya ya. Jadi malaikat bisa saja menjelaskan kepada Sida-Sida Ethiopia itu apa yang sedang dia baca dari firman Tuhan tentang Yesus. Ada hal-hal yang dia tidak mengerti. Malaikat bisa saja turun dengan menyamar sebagai manusia. Tetapi Allah ingin ada manusia untuk menjangkau sesama. Kenapa? Sekali lagi seperti yang saya sering ulang-ulangi, pada saat kita menjangkau sesama, kita sedang mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan ingin kita dekat dengannya. Jika kita memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, kita juga akan dibimbing oleh malaikat yang tidak terlihat untuk menjangkau para pencari kebenaran dengan kebenaran-kebenaran kerajaan. Ya.
Kalau saja kita buka mata dan buka telinga. Berdoa untuk Tuhan, hari ini saya ingin melihat ada orang yang dapat saya jangkau. Maka malaikat akan apa? Dan Roh Kudus akan menuntun kepada kita untuk melihat siapa yang dapat kita jangkau hari ini dan di setiap harinya. Perhatikan betapa kitab suci adalah pusat dari kisah antara Filipus dan sida-sida Ethiopia juga ya. Bagaimana mereka mempelajari firman Tuhan. Ini mengajak kita semua. Mari kita pelajari apa? Firman Tuhan dan seluruh kebenarannya. Seluruh kebenarannya. Juga perhatikan bagaimana pada titik ini sangat penting bagi seseorang yang tahu Alkitab untuk menjelaskannya. Pelajaran apakah yang ada di sini untuk kita? Ya. Mari kita lihat ya. Kepada Filipus diberikan apa ya? Ada malaikat dan Roh Kudus yang menuntun dia untuk menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang firman Tuhan tersebut kepada sida-sida Ethiopia ini. Pertanyaannya, siapa Filipus ini kalau kita mau hubungkan dengan apa? Kalau kita mau hubungkan dengan pelajaran kita tadi malam dari Matius 20, perumpamaan tentang ya satu-satunya perumpamaan Matius 20 itu tidak ada dalam kitab Markus dan Lukas. Hanya di dalam kitab apa? Matius. Kenapa? Karena Matius 20 sekali lagi ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang merasa bahwa merekalah yang berhak untuk satu yang apa ya? Yang bekerja pekerja terutama untuk Allah. Tetapi mari kita lihat siapa Filipus ini. Kalau kita melihat pertama kali, tentu saja Filipus itu adalah juga kita dapat lihat salah seorang murid Yesus. Ya, salah seorang murid Yesus Filipus. Tetapi Filipus yang kita lihat di sini bukanlah salah seorang murid Yesus. Kenapa? Karena kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul Fatsalnya yang ke-6, Filipus ini adalah 7 diakon yang mula-mula dipilih untuk menjadi apa ya? Untuk yang menjaga keberadaan umat-umat Tuhan mula-mula. Murid-murid bertambah. Kisah Para Rasul Fatsal 6 berbicara bagaimana murid-murid itu bertambah dan bukan hanya di Yerusalem itu bukan hanya orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen berada di tempat itu, tetapi juga dikatakan ada orang-orang Yahudi yang apa? Yang berbahasa Yunani. Artinya mereka bukan orang-orang Yahudi yang pada mulanya tinggal di Yerusalem, tapi mereka sudah merantau lebih dulu dan kemudian mereka datang kembali dan kemudian menerima kebenaran Injil tersebut. Jadi beradalah mereka di situ dan pada saat di sini dikatakan terjadilah sedikit masalah. Kenapa? Karena pembagian kepada janda-janda yang berasal dari mereka yang berbahasa Yunani ini itu tidak sesuai, tidak seperti yang dibagikan kepada janda-janda atau orang-orang yang membutuhkan dari mereka yang sudah Yahudi yang memang berada di tanah Yudea. Tanah Yudea. Jadi terjadilah sedikit pertengkaran dan kemudian rasul-rasul bertemu dan mereka katakan oke, mari kita fokus pada pemberitaan Injil dan untuk pengaturan tentang kesejahteraan umat murid mula-mula mari kita pilih orang-orang yang apa? Orang-orang yang dapat membantu para rasul mula-mula. Lalu dipilihlah. Ya, di sini kita lihat Kisah Para Rasul 6 ayat 5 katakan ya, mari kita baca ayat 4 dulu sudah dikatakan. Jadi dikatakan ayat 3, sorry. Kisah Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas ini. Jadi para rasul itu bukan apa? Bukan bertemu untuk mulai atur siapa ya yang kami akan pilih, tapi mereka bilang serahkan kepada apa? Serahkan kepada Roh Kudus. Ya, dari kalian berdoa, kalian berpuasa, kalian memilih. Jadi kriterianya cuma satu, yaitu orang yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas ini. Ayat 4, dan supaya kami para rasul, kami sendiri dapat memusatkan pekerjaan dalam doa dan pelayanan firman. Jadi rasul-rasul katakan supaya kami dapat mengajar firman Tuhan dan urusan-urusan tentang sosial, keberadaan keadilan sosial di antara murid-murid mula-mula itu kasihlah kepada diakon. Lalu kemudian ya, lalu usulan itu diterima baik, Fatsal 5. Usulan itu diterima baik oleh seluruh jemaat.
Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, ya. Dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, si Nikolaus. Tapi dari ketujuh nama ini, apa yang kita dapat pelajari? Ya. Kalau kita lihat dari nama ending nama mereka itu justru adalah orang-orang yang berbahasa apa? Bahasa Yunani. Jadi dengan kata lain mereka itu bukan orang-orang asli, bukan Yahudi asli. Tapi 7 diakon mula-mula itu adalah mereka yang baru datang apa? Datang kemudian. Kita tidak tahu apakah Filipus ini sudah lama bersama-sama dengan rasul-rasul lainnya atau baru sekali itu. Apakah dia itu adalah di antara murid-murid yang lebih besar yang lainnya. Tetapi minimal kita lihat bahwa dia dan ketujuh diakon mula-mula pada umumnya mereka itu bukanlah orang-orang Yahudi asli. Jadi kita lihat di sini cukup menarik ya, bahwa rasul-rasul untuk mengatasi keluhan-keluhan orang-orang Yunani, gantinya mereka memilih orang-orang mereka sendiri. Orang-orang Yudea, Galilea, orang Yahudi asli. Yang dipilih adalah orang-orang apa? Para pendatang. Orang yang datang terakhir. Bukan orang yang bekerja dari jam 6 pagi, tetapi orang mungkin yang datang baru mulai jam 12, jam 3, atau jam yang kelima, jam 5 sore. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita tadi malam. Jadi cukup menarik bahwa karena dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan di ladang Tuhan, yang terutama bukan seberapa lamanya saya sudah berada di ladang Tuhan, seberapa banyaknya orang yang saya bawa kepada Tuhan, puji Tuhan. Saya sangat menghargai, saya sangat memuji saya memuji Tuhan kalau Anda bisa membawa banyak jiwa, itu yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau yang kita bawa, jiwa yang kita bawa dengan begitu banyak, ini yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, oh saya pengkhotbah ini, saya misionaris di sini dan lain sebagainya, maka kita sedang mengagungkan berkat-berkat Tuhan, atau kita sedang mengagungkan karunia-karunia yang Tuhan berikan dan bukan si pemberi karunia. Ya. Kalau yang kita agungkan itu adalah pencapaian-pencapaian kita sebagai manusia. Karena kalau kita lihat dari segala sesuatu, peluang-peluang yang ada itu diberikan oleh Tuhan, dan bukan itu saja, usaha untuk berbicara kepada sida-sida Ethiopia yang diberikan, yang dilakukan oleh Filipus itu adalah sesuatu yang Tuhan juga berikan. Roh Kudus, seperti kita sudah pelajari ya, kita sudah baca Lukas 12 ayat 12, Roh Kudus akan menaruh kata-kata di dalam apa? Di dalam mulut kita. Kata-kata yang dapat diberikan di dalam mulut kita. Mari kita baca juga kitab Filipi juga. Mari kita lihat satu demi satu ya. Kitab Filipi, kita baca misalnya. Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini Rasul Paulus katakan, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah, yang memulaikan pekerjaan yang baik di antara kamu, yang membukakan pintu bagi kamu, yang menuntun kamu dalam menjadi pekerja di ladang Tuhan, yang menuntun kita di dalam bekerja, menjadi saksi-saksinya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kredit itu selalu hanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita hanya alat yang Dia tuntun. Kita tidak bisa membanggakan diri kita. Oh kita ini yang bikin. Oh kalau bukan kita ini, gereja ini nggak mau jadi. Nggak bisa kita bilang seperti begitu. Filipi 2. Ya. Filipi 2 ayat 13 juga katakan demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang apa? Mengerjakan di dalam kamu. Jadi Allah membukakan pintu. Bukan hanya Dia buka pintu, Dia membawa kita masuk dan melihat setiap kesempatan untuk menginjil. Dan di dalam penginjilan itu Dia yang melakukannya. Dia yang melakukannya bagi kita. Ya. Roma 8 juga.
Roma 8 ayatnya ya, ayatnya yang ke-26 sampai 27 juga katakan ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki ayat 27. Roma 8 ayat 26 dan 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi bukan hanya kata-kata kita dituntun menurut Lukas 12 ayat 12. Tetapi di sini dikatakan apa? Bahwa roh juga telah menuntun kita di dalam berdoa. Dan kalau kita lihat seluruh umat-umat Tuhan, ada begitu banyak yang dapat saya tambahkan seperti Nehemia, tidak ada waktu mungkin kita ya. Tapi Anda baca misalnya ya, Nehemia 6 ayat 15 sampai dengan 16. Bagaimana Nehemia menyelesaikan tembok Yerusalem dan orang-orang bukan melihat, wah ini hasil pekerjaan Nehemia. Bukan. Tapi mereka memuji dan membesarkan Allah yang telah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kepada kita, jangan kita ragu-ragu. Kita pikir, aduh gimana pendeta mau menginjil kepada tetangga, ini orang bule, ini orang susah, atau ini. Kalau Tuhan buka jalan dan Tuhan menggerakkan kita untuk berbicara dengan tetangga tersebut, siapapun dia tidak lebih besar daripada Allah kita. Dia tidak lebih hebat dari Tuhan kita. Mungkin karena katakan, aduh pendeta kita, saya tidak bisa berbahasa Inggris. Allah yang akan menaruh kata-kata di dalam mulut kita. Apapun mungkin, roh di sini dikatakan dalam Roma tadi, Roma tadi katakan roh itu yang akan mengucapkan kata-kata yang tidak dapat diucapkan apa? Tidak dapat diucapkan sekalipun. Tidak dapat diucapkan sekalipun. Dan di ayat Roma 9 ayat 28 katakan. Roma 9 ayat 28 katakan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dia sudah menyatakan pergilah. Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Kuasa di surga aku berikan kepadamu. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya. Itu akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Roma 9 ayat 8. Sempurna dan segera. Apalagi yang harus kita ragukan? Ya. Kalau Tuhan telah mengutus kita, menggerakkan dalam hati kita untuk menulis sesuatu di Facebook pada saudara-saudara kita, langsung melalui inbox mereka atau apa. Berdoa dengan mereka, siapapun mereka. Maka yang dapat kita lakukan adalah seperti Filipus, Tuhan, ya, gunakanlah saya. Ya. Atau seperti Nabi Yesaya. Ya. Kepada Tuhan dikatakan, inilah aku, utuslah aku. Inilah yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada tambahan-tambahan dari saudara-saudara lainnya, silakan. Ataupun pertanyaan dari saudara-saudara yang ada di Jemaat Fisdak yang bergabung melalui live stream, silakan. Dan jika ada tambahan atau pertanyaan dari live stream, silakan Anda yang di live stream, tolong ketik tulis di dalam kolom komentar Anda. Silakan, ada pertanyaan mungkin tambahan? Pendeta. Baik. Ya, silakan, Dedek. Kira-kira apakah kesempatan itu akan dibuka untuk semua orang atau hanya kepada mereka yang sudah bersiap dan bersedia, kira-kira pendeta? Yang sudah setiap harinya sudah kayak yang ayat tadi bilang pada saat pemilihan diakon-diakon yang penuh roh gitu. Apakah hanya kepada mereka atau semua orang akan mendapatkan kesempatan itu? Ya, kalau kita lihat bahwa Tuhan tidak akan pernah memaksa kita. Ya. Tuhan tidak akan pernah memaksa umat. Dia akan mengetuk hati kita. Dia akan mengetuk hati kita. Tetapi Tuhan melihat juga dari kita, apakah kita memang sudah bisa menyatakan kepada Tuhan, oke, Tuhan, seberapa berdosanya saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena setan seringkali menyatakan, oh kamu ini belum cocok. Kamu masih berdosa, dosamu masih banyak. Itu setan akan selalu bilang seperti begitu kepada kita. Setan berusaha untuk melemahkan kita. Tetapi kita lihat
Tidak ada yang apa ya, yang sempurna. Dan kalau kita lihat kalau ini adalah pekerjaan Tuhan dan Dia akan memberikan kekuatan pada kita, maka kita bisa apa ya? Kita bisa berkata, Tuhan, saya manusia berdosa tapi saya ingin dekat dengan Engkau. Saya ingin dekat dengan Engkau. Dan pada saat kita menyatakan ingin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan dapat menjadikan usaha kita untuk menjangkau orang itu untuk menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya, jadi, tapi mari kita lihat. Jadi siapa yang dapat Dia panggil adalah mereka yang menyadari dosa-dosa mereka. Kalau kita tidak menyadari dosa-dosa kita dan masih tetap dalam melakukan segala sesuatu dalam dosa, maka mungkin in the first place kita tidak akan pernah mau menerima. Kita tidak akan membuka hati kita. Jadi itu yang pertama yang dapat saya katakan. Kita menyadari keberdosaan kita. Kita tahu bahwa kita orang berdosa dan kita ingin kembali kepada Tuhan. Kita belum sempurna, tapi kita ingin kembali kepada Tuhan. Yang pertama dan yang kemudian kita lihat, kalau kita membaca dalam kisah para rasul kepada Filipus, apa yang sudah di sini dikatakan ya? Dia sedang apa ya? Sedang memberitakan Injil ya. Dia sedang memberitakan Injil. Jadi Filipus itu dia sedang apa ya? Dengan dia memiliki kebulatan hati untuk melayani Tuhan. Dia tidak punya pengetahuan yang seperti mungkin Petrus, Yohanes dan lain yang 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Tetapi di sini dikatakan ya, dia apa ya? Dia memiliki kebulatan hati, kerinduan untuk melayani Tuhan. Ya, kita sudah lihat itu permulaan ya. Dan kemudian dari apa yang dia lakukan, rasul-rasul termasuk Filipus, dia sudah mulai di mana? Di Samaria. Disitulah Roh Kudus apa? Menggunakannya. Ya, di situ Roh Kudus menggunakanlah. Ya, kita lihat tadi kita sudah baca ayat kemudian ayat dari Kisah Rasul 8 ayat 16. Berkatalah seorang malaikat Tuhan pada Filipus, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu yang apa? Sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Jadi dia memiliki apa ya? Kemauan untuk diutus. Ya. Dia memiliki kemauan. Dia tidak seperti Yunus mungkin dia katakan, aduh Tuhan, ini daerah yang apa ya? Mungkin aduh. Saya tidak mau, mungkin saya mau pergi dulu ke sini, saya sedang melakukan sesuatu di sini, dia tidak bertanya-tanya, dia tidak apa ya. Begitu Roh Kudus menggerakkan hatinya, dikatakan apa di sini? Lalu berangkatlah Filipus. Dia langsung apa? Siap. Jadi pertama-tama, apakah kita semua menyadari berdosanya kita dan memiliki satu keinginan untuk dekat dengan Tuhan? Ya. Keinginan untuk dekat dengan Tuhan. Dan kemudian, adakah kita siap? Apapun yang Tuhan katakan, misalnya menjangkau seseorang dengan apa yang sudah mungkin kita ketahui. Ya. Karena kita sekali lagi kita tidak bisa membagikan sesuatu yang kita tidak apa ya ketahui. Jadi harus seperti dalam kisah Filipus dia sudah sedikit mempelajari apa ya, mempelajari firman Tuhan. Jadi minimal ada 1 atau 2 pengetahuan sedikit tentang firman Tuhan yang sudah apa ya, yang dapat kemudian Roh Kudus tambahkan kepada kita. Jadi inilah yang dapat saya tambahkan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom. Yang dari Zoom ada yang dari Indonesia, Bapak Siregar, Bapak Tombeng, dari California, Ibu Lucy, dan saudara-saudari yang sudah bergabung melalui live stream dari mana saja. Sampai kita bertemu lagi besok malam sekitar jam 8.15 waktu New York, waktu Timur Amerika Serikat. Tuhan memberkati, stay safe, dan stay healthy. Selamat malam, selamat pagi waktu Indonesia.